Selamat datang di Kabar Pade Siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade Siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade Siang ini dengan informasi pertama. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Tanah Datar beberapa hari yang lalu menyisakan duka mendalam bagi masyarakat Nagari Buo, Kecamatan Lintau Buo. Tak hanya merusak infrastruktur, bencana ini juga memicu kekecewaan warga terhadap keberadaan program irigasi Batang Sinamar yang dinilai menjadi penyebab rusaknya ruang hidup masyarakat setempat. Sejumlah fasilitas umum hingga lahan warga terdampak cukup parah akibat derasnya arus banjir. Pemerintah Nagari bersama masyarakat kini berharap adanya perhatian serius dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek irigasi tersebut agar bencana serupa tidak terjadi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulkus Mayanto bersama Ketua Kerapatan Adat Nagari Buo. Hari ini kami sedang meninjau lokasi longsoran akibat banjir bandang yang terjadi beberapa hari yang lalu. Juga kami beritahukan kepada seluruh pemirsa bahwa pada tahun 2022 juga terjadi longsor besar di sini yang mengakibatkan terputusnya akses jalan, kemudian lahan masyarakat yang habis di bawah hanyut oleh air bandang, dan juga 2 buah rumah warga. Sebelumnya ini tidak pernah terjadi longsoran, namun karena adanya program irigasi Batang Sinamar mengakibatkan banyak rumah-rumah warga yang kena longsoran. Ada 5 titik ketika itu pada tahun 2022 hancur semua. Kemudian persawahan, perladangan, dan rumah-rumah penduduk serta ternak banyak yang mati. Kami sudah meminta pertanggungjawaban kepada BWS 5 Sumatera Barat sebagai penanggung jawab program. Sudah 3 kali kami bersurat tetapi tidak pernah ditanggapi. Dan tahun ini terjadi lagi beberapa longsoran. Kami tidak tahu kemana lagi harus mengadu. Alhamdulillah Pemkab Tanah Datar telah membantu perumahan warga yang rusak, walaupun jumlah bantuannya sesuai dengan keuangan Pemda. Namun dari pihak BWS sendiri sebagai penanggung jawab tidak pernah menanggapi surat kami tersebut. Hari ini kami sekali lagi melaporkan yang terakhir untuk BWS 5 Sumatera Barat. Tolong lihatlah kami di Nagari Buo yang sudah hancur-hancuran akibat program gagal DI Batang Sinamar. Dari Jorong Kampung Baru Nagari Buo kami melaporkan. Insya Allah kalau tidak ada tanggapan, kami akan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berita kedua, di momen ulang tahun yang ke-58, Bupati Pasaman Willy Suheri memilih merayakannya dengan cara sederhana namun penuh makna. Bertempat di halaman kantor Bupati Pasaman pada Selasa 19 Mei 2026, Willy membagikan kue ulang tahun kepada anak yang tengah bermain di sekitar lokasi. Suasana hangat dan penuh kebahagiaan pun tercipta. Tawa riang anak-anak terdengar memenuhi halaman kantor bupati saat mereka bercanda dan berinteraksi langsung bersama orang nomor satu di Pasaman tersebut. Satu persatu potongan kue dibagikan dengan penuh keakraban. Momen sederhana ini menjadi pemandangan yang menyentuh hati bagi anak-anak, bukan hanya menikmati manisnya kue ulang tahun, tetapi juga merasakan perhatian dan kehangatan dari seorang pemimpin daerah. Sebuah perayaan yang sederhana, yang syarat makna tentang kebersamaan dan kepedulian. Jangan beli yang karya suruh baju itu ulang dia. Itu lebih mantap. Enggak baju dia. Baca cepat suaranya. Adik ini cepat ini deh. Cepat. Kalau dia yang apa-apa. Oh, bantu apa kecil tadi syaratnya di gateway itu. Apa tadi? Tapi salam. Nah, gue mantap. Jalan. So. Lalu kan dapatnya syaratnya doang. Sejarah. Ada pay saja, kalau ada pay, kadang kurang gue sedang tunjuk sedang. Kalau ada pay saja kan pokok adil. Tujuannya gue. Ya baju pula. Oh, sama-sama. Masalah. Jangan sikap. Tak bagi dia dah. Ulang tahun ke-38. Oh, dalam bulan. Baca satu. Bapak Willy Suheri, semoga panjang umur dan selalu. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman resmi membuka Job Fair Pasaman 2026 di Gor Tuang Kurau, Rabu 20 Mei 2026. Sebanyak 20 perusahaan dari dalam dan luar negeri hadir membuka lebih dari 2.000 lowongan kerja bagi lulusan SLTA hingga sarjana. Ribuan pencari kerja tampak memadati lokasi sejak pagi untuk mencari peluang kerja di berbagai sektor industri dan jasa. Bupati Pasaman Willy Suheri mengatakan kebangkitan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Menurutnya, Job Fair Pasaman 2026 menjadi momentum meningkatkan daya saing generasi muda Pasaman di dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemkab Pasaman dan sejumlah perusahaan mitra. Selain melalui Job Fair, Pemkab Pasaman terus mendorong penurunan angka pengangguran lewat pelatihan kerja berbasis kompetensi, pengembangan UMKM hingga program magang ke luar negeri. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.503 pencari kerja telah mendaftar secara daring dan sekitar 70% peserta memilih bekerja di dalam negeri. Informasikan bahwa setelah kunjungan lapangan ini nanti akan dilanjutkan dengan talkshow.
Berita selanjutnya, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah turun langsung meninjau aktivitas tambang emas tanpa izin atau peti di kawasan Batu Gando, Nagari Muaro, Kabupaten Sijunjung pada Selasa 19 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan menyusul rentetan kecelakaan tambang ilegal yang kembali memakan korban jiwa di wilayah itu. Didampingi Wakil Bupati Sijunjung dan sejajaran OPD Pemprov Sumbar, Mahyildi berdialog langsung dengan para penambang yang beraktivitas menggunakan ratusan box talang di atas ponton sepanjang aliran sungai. Dalam kesempatan itu, Mahyildi menegaskan agar para penambang segera mengurus izin melalui wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Mahyildi menegaskan pemerintah tidak ingin masyarakat mencari nafkah dengan cara yang membahayakan keselamatan diri maupun merusak lingkungan. Bisa meninjau langsung lokasi tambang aktif, Gubernur juga mendatangi lokasi longsor tambang ilegal di Nagari Guguak, Kecamatan Koto 7, yang sebelumnya menewaskan 9 penambang emas. Di rumah duka salah seorang korban, Mahyildi menyampaikan belasungkawa dan berharap tragedi tersebut menjadi pelajaran penting agar aktivitas tambang dilakukan secara legal dan aman. Yang Siko kampung saya, Pak. Kampung Lema. Kampung Lema. Oh, sampai abu ada kadang-kadang lah. Kalinya lubang si kuku apa buah amok kandang. Nah, kandang itu sekarang kita sampai sana tu sudah biasanya apa kuat kan? Ada beranak oleh. Jadi capek untuk menemukan. Kalau misalnya apa batangnya itu kan. Di mana? Itu ada apa itu tu? Kali lubang. Masih junjung kau sebaik koinnya. Nama kau? Oh, ya. Ya. Ya, kau berkumpul. Kau sangka anak. Kau dari apa ayah kah? Dari Sejuta Rumah Kadang. Apa sih Rumah Kadang apa? Rumah Kadang. Di Gunung Omeh. Oh, patui lah banyak Omeh juga. Iya, jadi Iya. Kau kini? Aku baru selesai belum masih total, Pak. Di bawah situ? Iya. Di bawah sinan? Iya, yang barang Pak. Oh, seberang sinan? Iya. Oh. Pak, siko gini kok. Perjalanan apa sih, Pak ya? Yang sudah aklamasi 1 tahun lebih di sini, Pak. Iya, mudah-mudahan situ ada 1.600 hektar. Selesai, sebagian ada nih, Pak. Abah kok tertimbunnya? Ini timbulnya model musik itu. Ya, sekarang aja di bawah. Ketiga sudah boleh lah. Hanya dompeng kan? Dompengnya berapa? Tuh. Pompa Oh. Nama merek masnya dompeng 5. Oh. Lah istilahnya lah namanya dompeng sama dompeng. Karena dompengnya merek mas Cino juga. Dulu terkenal kan itu saya merek mas. Yang itu ada. Saya nampak kayak ini mau jalan. Ini mama ya langsung. Terima kasih. Tinggal Sopeiko lah. Kalau tinggal Sopeiko masih di apanya kah? Masih di reklamasinya? Masih. Memang itu
itu perjanjiannya Pak. Tetap Pak. Timbun Pak. Udah nggak boleh ini bayi dah. Gitu. Oh, doanya minyak. Oh. Itu ya? Sabun B kalau duduk. Ya. Berita selanjutnya, ratusan murid taman kanak-kanak dari 9 sekolah sekecamatan Sungayang mengikuti proses kata metode Iqra dan metode Kibar yang berlangsung meriah di Aula Serbaguna Nagari Sungayang pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tahunan tersebut diawali dengan pawai anak-anak TK yang berjalan dari simpang kantor BRI Sungayang menuju Gedung Serbaguna. Barisan peserta nampak semarak dengan pakaian muslim dan muslimah serta mendapat pengawalan dari personil Polsek dan Koramil Sungayang untuk memastikan kelancaran dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Prosesi khatam ini menjadi momentum penting dalam menanamkan fondasi akidah dan menumbuhkan kecintaan membaca Al-Quran sejak usia dini. Orang tua dan guru tampak antusias mendampingi anak-anak yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat dan keceriaan. Ratusan murid dari 9 taman kanak-kanak sekecamatan Sungayang mengikuti prosesi khatam metode Iqra dan metode Kibar yang berlangsung meriah di Aula Serbaguna Nagari Sungayang pada Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meletakkan pondasi akidah yang kokoh serta menumbuhkan kecintaan membaca Al-Quran pada anak sejak usia dini. Kegiatan tahunan itu diawali dengan aksi arak-arakan atau pawai yang dimulai dari simpang kantor BRI Kecamatan Sungayang menuju Gedung Serbaguna. Guna memastikan keamanan dan kelancaran arus lalu lintas, barisan pawai anak-anak TK ini mendapat pengawalan ketat dari personil Polsek dan Koramil Sungayang. Ketua IGTKI PGRI Kecamatan Sungayang, Yusni Darti, mengungkapkan bahwa agenda ini merupakan program rutin tahunan yang bertepatan dengan momen penutupan tahun ajaran baru. Seluruh lembaga pendidikan anak usia dini di kecamatan tersebut dilibatkan secara aktif. Kegiatan yang sedang dilakukan sekarang ini adalah sudah program tahunan dari IGTKI PGRI Kecamatan Sungayang dalam rangka penutupan tahun ajaran. Jadi Kecamatan IGTKI Kecamatan Sungayang mengadakan kegiatan ini dalam penamatan metode Iqra dan metode Kibar yang melibatkan seluruh murid TK si Kecamatan Sungayang. Untuk sekolahnya berapa banyak sekolah yang ikut dalam kegiatan ini, Bu? Untuk sekolahnya diikuti sebanyak TK yang ada di Kecamatan Sungayang, yaitunya 9 TK. Untuk jumlah peserta dari keseluruhan itu ada berapa banyak peserta ini, Bu? Jumlah peserta yang ada keseluruhannya lebih kurang dari 200 orang. Tujuannya apa sih, Bu? Bertujuan untuk menanamkan atau untuk menumbuhkan anak didik yang insani, yang gemar membaca Al-Quran. Kami dari TK Pembina Kecamatan Sungayang dalam hal ini ikut berpartisipasi dalam tasyukuran penamatan Iqra dan Kibar, di mana ikut merayakan juga tampil dari TK Negeri Pembina drum band, dan juga tadi ada yang mengaji pembukaan dan juga dari TK Pembina, yang mana anak yang mengaji dari TK Pembina itu adalah anak yang terpilih untuk mengikuti MTQ nasional tingkat Kabupaten Tanah Datar yang akan diadakan di Kabupaten Pariangan Juni mendatang. Ini adalah salah satu anak kami yang bernama Yakayuma Alexa, yang alhamdulillah tadi ada seleksi 2 hari yang lalu. Itu ada seleksi penampilan sari tilawah, kemudian penampilan khibar atau pembacaan Al-Quran, dan alhamdulillah terpilih dan tadi tampil dan juga mendapatkan cenderamata 1 buah Al-Quran, dan ini sangat memotivasi sekali buat anak-anak kita ke depannya, dan juga untuk melihat mental mereka tampil di hadapan khalayak ramai seperti itu. Kami sangat bangga sekali dengan adanya acara pada siang hari ini, walaupun hanya beberapa jam, tapi itu sangat bermanfaat, dan kami selaku orang tua pun sangat bangga
terhadap prestasi yang telah anak tampilkan gitu. Berita terakhir, pemerintah Kota Pariaman terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya para pekerja rentan yang memiliki resiko kerja tinggi namun keterbatasan ekonomi. Melalui gerakan Satu Pengawal Satu Pekerja Rentan atau Tueketan, Pemko Pariaman mengajak seluruh ASN ikut berkontribusi membantu menjamin perlindungan sosial bagi pekerja rentan di lingkungan sekitar, mulai dari keluarga hingga tetangga terdekat. Wakil Wali Kota Pariaman menegaskan program ini menjadi bentuk kepedulian nyata pemerintah agar para pekerja rentan mendapatkan rasa aman dan perlindungan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kami mohon dengan sangat ini agar sama-sama kita mensukseskan program ini sehingga program ini berjalan dengan maksimal dalam rangka upaya kita memberi jaminan kepada masyarakat kita yang secara ekonomi sangat rentan, sehingga tak kala terjadi ada kejadian-kejadian luar biasa, ini tentu memberikan dampak yang luar biasa juga kepada keluarganya. Kita berharap dengan ada penjaminan-penjaminan ini, bantuan dari kita ini, di samping ini bisa memberikan kelapangan kepada mereka, juga menjadi bahagian dari amal jariah kita yang kita berikan kepada keluarga kita. Demikian rangkuman Kabar Pade siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Pade siang berikutnya.